setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. waktu dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia memberikan Roh Kudusnya menjadi penghibur, penyerta dan kekuatan bagi setiap kita. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan bagi Tuhan. Nyanyi lagi, katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta. Katakan haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Yuk kita bagi diri bersama-sama. Haleluya. Salam Bapak Ibu semuanya, Oma Opa Shalom yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Oh, sama-sama kita senangkan hati Tuhan. Kita mau muliakan nama Tuhan. Pastikan bahwa kita memuji hanya untuk Tuhan, menari hanya untuk Tuhan. Amin. Oma Opa, ayo jabat tangan kiri kanan depan belakang. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Biar Tuhan disenangkan di tempat ini. Yang siap memuji katakan amin. Bila perlu keluar dari bangku, kita menari-nari bagi Tuhan kita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Yang menyanyi bagi Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak dan menyanyi di hadapan-Nya. Ku maunya bersuka. Sama-sama datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia
umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Yes, angkat tangan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jua pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Jangan gunung bersorak selain memuji Dia. Dan pohon-pohon berteduh tanpa memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas gunung-gunung dan gunung-gunung bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon berteduh tanpa memuji Dia. Haleluya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas rumah sendiri katakan dan gunung. Sama-sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Mau kata shalala. Yesus cinta saya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari umat yang di rumah juga bersuka cita dengan mari menari sama. Saya cinta Yesus.
Kudus yang akan dicurahkan di tempat ini. Amin. Biar ibadah ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Setiap kita yang lemah Tuhan kuatkan, amin. Yang berbeban berat Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang sakit Tuhan telah sembuh. Yang miskin Tuhan berkaya. Apapun masalah kita bagi Tuhan tidak pernah dimustahil. Dan kita mau jadi umat yang lebih dari pemenang. Dan kita mau bangkit terus menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita mulai menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Jangan ada yang berdiam. Kami undang Roh Kudus mengalir, bebaskan roh kami, bebaskan roh kami, terus berbahasa roh menyembah Tuhan. Kerinduan kami hanya dekat dengan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup. Kerinduan kami hanya ingin dekat dengan-Mu. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu. Roh Kudus Kau mengalir. Bebaskan setiap roh kami. Kami ingin mencari hadirat-Mu lebih lagi. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru penuhiku, mengalir ruhiku, mengalir uripanku, kuasa-Mu datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir bumi.
tinggal di dalam kami mau menikmati hadirat. Satu yang gurih, satu yang bersekutu dengan bawa kami lebih, bawa kami lebih.
Sungguh kau dahsyat ya Tuhan, sungguh kau luar biasa, kau ajaib ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sungguh kau Allah Immanuel bagi kami Tuhan, Allah yang selalu menyertai kami dalam situasi kondisi apapun kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendampingi setiap kami Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sungguh besar, luas, lebar, dalam kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami menyayangi Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar di dalam ibadah senior community UMAS di tempat ini Tuhan, Kau berbicara lebih lagi bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, firman-Mu sanggup memulihkan kami, firman-Mu sanggup menyembuhkan setiap kami, sehingga kami keluar sebagai umat-umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bagaimana kabarnya oma opa semua? Baik-baik, luar biasa, sehat-sehat semua. Amin. Uang belanja aman, uang belanja. Haleluya, puji Tuhan ya. Aman semua, kelihatan dari wajah-wajahnya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, oma opa yang dikasih Tuhan, sama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah saya akan dibantu oleh multimedia. Silakan boleh ditampilkan multimedianya. Dan lebih dulu saya ingin mengingatkan kita sekali lagi bahwa di tahun 2023 ini Tuhan memberikan tuntunan bagi gereja kita melalui gembala sidang kita ya, bahwa tahun 2023 ini adalah tahun untuk kita semua bangkit dan jadi pemenang. Amin. Sama-sama katakan bangkit. Sama-sama katakan jadi pemenang. Oma-oma yang dikasihi Tuhan, kalau ada kata bangkit itu berarti ada satu keadaan atau situasi di mana kita sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Kalau ada kata bangkit berarti ada satu keadaan, satu situasi yang kita mungkin dalam keadaan yang sedang terpuruk, sedang dalam keadaan yang putus asa, nggak tahu lagi mau lakukan apa, nggak tahu lagi harus berharap apa, karena begitu banyak tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan yang datang di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau beritahu buat setiap kita bahwa tahun 2023 ini, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan Saudara, Tuhan ingin kita semua tetap bangkit di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau ada kata pemenang, ya jadi pemenang, jadi menang. Nah kalau bicara pemenang, oma-opa, Bapak Ibu, saya punya dua gambaran ya. Gambaran yang pertama itu bicara peperangan. Kita tahu dalam peperangan atau pertempuran ujung-ujungnya selalu ada dua, ada yang menang, ada yang kalah. Lalu gambaran yang kedua, kalau bicara kata menang, itu juga gambaran dari sebuah perlombaan. Nah perlombaan juga sama, ujung-ujungnya ada yang menang, ada yang kalah. Alkitab ingatkan kita bahwa di dalam kehidupan ini kita ibarat seperti prajuritnya Tuhan yang sedang berperang. Nah saya percaya prajurit Tuhan yang sedang berperang pasti akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Lalu Alkitab juga ingatkan kita, Paulus ingatkan kita bahwa hidup ini seperti perlombaan iman. Betul? Ya kita harus setia sampai garis akhir memelihara iman kita di dalam Kristus. Dan kabar gembira bagi setiap kita, kita bisa bangkit dan kita bisa jadi menang, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Amin. Coba tengok kiri kanan, colek katakan kamu pasti bangkit dan jadi pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini tahun 2023 tahun yang dahsyat. Oma-opa mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Oma-opa pasti umur panjang. Katakan amin. Oma-opa pasti sehat-sehat semua. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Nah, mari kita akan lihat slide yang berikutnya. Hari ini secara khusus kita
akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, runtuhkan bentengmu. Sama-sama katakan, runtuhkan bentengmu. Benteng yang seperti apa yang harus diruntuhkan, ini yang akan kita sama-sama belajar. Slide berikutnya kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sama-sama katakan, kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ternyata kita digambarkan seperti orang-orang yang sedang berjuang, ya. Untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng dalam kehidupan kita. Nah, makna dari benteng-benteng di ayat ini bukan bicara benteng-benteng yang maknanya positif, tapi yang maknanya negatif, ya. Bukan benteng-benteng yang sifatnya perlindungan Tuhan, ya, atau keamanan dari Tuhan, tetapi ini benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Bahkan juga yang di dalamnya ada siasat-siasat iblis yang bekerja. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, boleh tampilkan slide yang berikutnya. Nah, saya ingin beritahu bahwa setiap kita harus mengerti benteng terbesar dalam kehidupan manusia itu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Benteng yang terkuat di dalam kehidupan manusia itu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Oke, kita bisa bicara mungkin benteng-benteng dalam kehidupan ini itu bicara pergumulan, tantangan, sakit penyakit, ya, kekurangan demi kekurangan, kesengsaraan, kemiskinan dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu semua ada benteng-benteng yang jauh lebih besar dan lebih kuat yang ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat slide yang berikutnya. Nah, ini dia, ya. Benteng yang ada di dalam diri kita manusia, yang mungkin sadar atau tidak sadar, ya, ini ada dalam kehidupan kita. Dan benteng-benteng ini yang harus kita hancurkan lebih dulu. Setuju? Katakan amin. Benteng seperti apa? Yang pertama, keangkuhan atau kesombongan. Nah, saya mau tanya, masih ada yang sombong nggak di sini? Banyak yang nggak ngaku katanya. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, Oma Opa, kita ada benteng keangkuhan. Nah, benteng keangkuhan di sini bukan hanya bicara kita pamer harta kekayaan, ya, tapi ini bicara apa? Hati yang keras, hati yang tidak mudah dibentuk, hati yang tidak mudah dinasehati, hati yang tidak mudah diingatkan. Itu juga kategori sombong. Hati yang gak mau diingatkan itu juga kategori sombong. Nah, tapi Tuhan mau benteng keangkuhan kesombongan ini harus dihancurkan. Katakan amin. Bahkan juga keangkuhan kesombongan juga itu bicara kita gak mau cari Tuhan. Itu juga bentuk kesombongan. Kita malas berdoa, kita malas baca firman, itu juga salah satu kategori kesombongan. Kalau bagi saya nih, ya, saya tuh punya prinsip gini, orang yang gak pernah cari Tuhan tuh orang yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Orang yang gak pernah berdoa, orang yang gak pernah baca firman, itu kategori orang sombong. Kenapa? Karena dia merasa mengerti untuk bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Padahal sesungguhnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Setuju? Katakan amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Lalu benteng yang kedua dalam hidup kita, dalam diri kita yang harus kita runtuhkan, itu benteng kekhawatiran, kecemasan. Coba tengok kiri kanan, muka-muka khawatir apa enggak? Coba lihat kiri kanan. Aduh, khawatir banget nih Pak Pendeta sebelah saya, Pak Pendeta. Nah, tanpa disadari setiap hari
Kita sering sekali nih memelihara benteng kekhawatiran, kecemasan. Bapak Ibu, oma opa, khawatir itu hal yang normal, manusiawi ya. Tapi yang tidak boleh itu tenggelam dalam kekhawatiran. Amin. Khawatir boleh tapi sebentar aja. Sama-sama katakan sebentar aja. Gak boleh lama-lama. Amin. Khawatir itu bisa menyebabkan dampak yang negatif. Bapak Ibu, oma opa ya. Survei yang pertama itu, hasil survei pertama ya, sumber penyakit itu datang dari pikiran. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang khawatir. Satu kali ada seorang ibu nangis-nangis datang sama saya. Aduh Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta doain anak saya Pak Pendeta. Kenapa anaknya Bu? Aduh Pak Pendeta, kira-kira ya Pak Pendeta, anak saya kira-kira punya masa depan yang baik nggak ya Pak Pendeta? Aduh Pak Pendeta, saya khawatir banget. Kira-kira nanti anak saya bisa sekolah yang terbaik nggak ya? Bisa dapat kampus atau kuliah di tempat kuliah yang terbaik nggak ya Pak Pendeta? Nanti kalau anak saya lulus kuliah kira-kira bisa dapat pekerjaan dengan cepat nggak ya Pak? Nanti kalau udah kerja kira-kira dapat gaji yang besar nggak ya Pak Pendeta? Lalu saya tanya sama ibu ini, emang anaknya umur berapa sekarang Bu? Aduh masih kelas 2 SD sih Pak Pendeta. Lama bener. Lalu saya bilang Belanda masih jauh Bu. Saya bilang, berapa banyak kita suka khawatir padahal itu belum terjadi, betul nggak? Iya, cemas. Wah. Nah, lawan kekhawatiran dengan intim dengan Tuhan. Katakan amin. Lawan khawatir dengan apa? Miliki ketenangan yang dari Tuhan. Alkitab bilang, Mazmur katakan apa? Hanya tinggal dekat Allah saja aku. Amin. Hanya tinggal dekat dengan Allah saja aku. Nah, saya mau tanya dulu untuk ibu-ibu, bapak-bapak senior community di tempat ini. Mana lebih tenang? Dekat dengan Tuhan atau dekat dengan uang? Tuhan. Ah, yang benar. Hah? Ah, yang benar. Mana lebih tenang? Dekat dengan Tuhan atau uang? Suami-suami tolong didengerin ya, istrinya ngomong tuh. Ya. Nah iya, kalau misalkan nih ya, oma-oma nih ya, misalkan udah dandan, udah rapi nih, mau datang ibadah umas di tampak siring, tiba-tiba dapat telepon dari temennya, lu mau kemana? Gua mau ada ibadah di umas, udah deh sebentar, nih gua mau ketemu sama lu, mau ngapain? Mau kasih uang lu 10 juta, Tanya nih jujur ya, ini datang ibadah apa ketemu teman yang kasih uang? Ibadah. Ah yang benar. Oh suruh transfer katanya. Luar biasa ini ya. Waduh luar biasa. Tapi ada yang bilang, oh ketemu temen dulu Pak Pendeta. Kapan lagi dapat uang 10 juta? Terus ibadahnya online aja. Mau Pak, Bapak Ibu, uang itu bisa datang kapan aja. Katakan amin. Ya, amin. Iya. Kalau kita misalkan ngejar harta, ngejar uang, kita tinggalin Tuhan, tiba-tiba waktu lagi ngejar harta, waktu Tuhan datang dalam hidup kita, meninggal misalkan ya. Aduh sayang ya. Nah, ayo kita runtuhkan benteng kekhawatiran. Cari Tuhan, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Yang ketiga, benteng apa? Ketersinggungan. Mudah baper nih, saya catat di sini ya. Apa itu baper? Bawa perasaan. Iya, satu kali ada ibu datang sama saya ya, oma-oma nih, Pak Pendeta, saya ini gampang tersinggung sama anak mantu Pak Pendeta. Tuh habis mulutnya ya Pak Pendeta. Aduh padahal mah anak mantunya saya tahu saudara, kalau diingetin mertuanya tuh memang ya baik-baik, cuma baper, perasaannya tipis. Nah ini juga harus kita runtuhkan, katakan amin. Baper tuh juga bicara apa ya? Bicara kita kalau nggak dapat apa yang kita mau, kita marah, betul nggak? Ngambek, betul? Gede ambek.
Ada nggak di sini yang masih suka gede ambek? Yang banyak. Banyak apa dikit? Aduh, Aduh, satu kali opa ini ada ilustrasi ya. Satu kali ada seorang anak sekolah minggu masih umur 5 tahun, anak perempuan ya. Dia berdoa di kamarnya sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan Yesus, aku minta sepeda, kasih aku sepeda ya. Waktu dia buka pintu rumahnya, dia tunggu-tunggu 1 jam 2 jam, sepedanya nggak datang-datang. Lalu dia masuk kamar lagi, dia berdoa, Tuhan Yesus, aku minta sepeda ya, kasih aku sepeda. Dia keluar kamar, dia tunggu 2 jam, 3 jam, sepedanya juga nggak datang-datang. Lalu dia masuk kamar lagi, dia berdoa lebih keras, Tuhan Yesus, kasih aku sepeda dong. Kasih ya Tuhan, kasih ya Tuhan, amin. Dia keluar kamar, dia tunggu sampai jam 6 sore, nggak nongol-nongol juga sepedanya, saudara. Dia mulai gemes, dia mulai gregetan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Si anak kecil ini dia ke belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu ada taman. Di taman itu ada patung Bunda Maria. Lalu dia ambil patung Bunda Maria, dia patahin, cekrek, dia masukin ke dalam kaos di belakangnya. Lalu dia masuk ke dalam kamar, dia berdoa lagi. Dia katakan doanya seperti, Tuhan Yesus, kalau engkau masih mau lihat mamahmu lagi, tolong kasih sepeda hari ini juga. Suka ancem-ancem Tuhan. Ayo, siapa yang suka ancem-ancem Tuhan ya? Kalau Tuhan gak berkati, aku gak mau ibadah lagi. Kalau Tuhan gak jawab doaku, aku gak mau ikut ibadah umas lagi. Itu namanya gede ambek. Yang mengerti katakan amin. Nah, lalu benteng yang berikut apa? Keputusasaan. Nah, ini juga benteng yang negatif. Gak punya pengharapan. Oma, opa, bapak, ibu, saya mau katakan, pengharapan itu penting bagi kehidupan kita. Katakan amin. Karena pengharapan yang memberikan kita semangat. Amin. Dan saya mau katakan kabar gembira, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Lalu yang kelima, benteng dalam hidup ini kita. Nah, ini yang kita gak sadari ya, penyembahan berhala, okultisme, yang tanpa kita sadari kita punya hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Iya. Nah, ini juga harus kita runtuhkan. Mungkin dulu ya, sebelum kita itu Tuhan, kita berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap, tapi itu belum diruntuhkan, belum diputuskan. Itu harus diruntuhkan. Dulu waktu zaman kita muda, waktu zaman kita remaja, itu harus diruntuhkan. Amin. Iya. Nah, lalu yang kelima, yang keenam, benteng yang negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, perbuatan daging kita. Nah, tuh. Galatia 5 tuh ya, ayat yang ke-21, 22. Bapak Ibu nanti baca di rumah tuh. Perbuatan daging apa aja, kecemaran ya, pesta pora, apalagi perkataan yang sia-sia dan lain sebagainya. Ya, marah, benci, ya, dendam, itu harus kita runtuhkan. Katakan amin. Lalu yang terakhir apa? Keegoisan, kepentingan diri sendiri, egois, maunya menang sendiri. Masih ada nggak oma-opa yang maunya menang sendiri? Ada nggak? Yang pokoknya maunya diikutin terus, banyak. Tapi di sini nggak ada ya, katakan amin. Yang ada yang oma-opa yang di tengah laut sono ya. Di sini mah nggak ada ya. Di sini semua oma-opa yang baik-baik, katakan amin. Nah, mari lihat, garis bawahi. Ini semua menghambat berkat Tuhan, oma-opa. Kenapa kita nggak dapat mujizat? Kenapa kita nggak dapat jawaban doa? Kenapa kita susah dapat berkat? Karena kita masih punya benteng-benteng yang ada di depan ini, yang masih kita simpan. Dan benteng-benteng ini harus kita robohkan lebih dulu supaya berkat Tuhan dengan cepat bisa mengalir dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Ada 3 hal bagaimana kita menghancurkan benteng yang negatif dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Sama-sama katakan, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Lebih keras, 1, 2, 3. Libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. 2
2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oma opa, saya terlalu yakin dan percaya hanya Roh Kudus yang sanggup menghancurkan benteng-benteng yang negatif di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran, keegoisan, kesombongan, keangkuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang membentengi kita. Amin. Hanya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus punya kuasa yang dari Tuhan. Satu kali saya diminta untuk mendoakan ya seorang oma umur 80 tahun. Nah, yang minta doakan tuh jemaat saya. Lalu jemaat saya dia bisik-bisik sama saya, dia bilang, "Pak, oma saya ini lagi sakit." Dia bilang, "Ya saya jaga-jaga aja ya Pak, takutnya kenapa-kenapa." "Oh, kenapa?" Saya bilang, "Berdoalah dengan iman, ya percaya pasti umur panjang." "Iya Pak, tolong doain ya Pak, tapi oma saya ini orangnya keras Pak." Waduh, itu kalau di rumah keras sama siapapun. Dan yang saya tahu dulu waktu mudanya, oma saya ini Pak, itu suka berhubungan dengan okultisme, kuasa-kuasa kegelapan. Tapi tertutup, kalau ditanya nggak mau terbuka. Lalu saya bilang begini sama jemaat saya, "Ya sudah nggak apa-apa, kita ambil waktu dulu beberapa hari ke depan, kita berdoa dulu ya, kita doain." Lalu saya sepakat mendoakan dari rumah Bapak Ibu. Kita doakan dari rumah, banyak menyembah Tuhan, kita bawa nama si oma ini. Lalu sampai ke rumah si oma ini, saudara, betul omanya tuh udah 80 tahun, udah di tempat tidur, udah nggak bisa bangun ya, tapi masih sadar. Nah, waktu saya datang melihat keadaan seperti itu, waduh, saya bilang ini benar-benar di luar kemampuan saya ya, karena omanya tuh pendiam ya, omanya tuh tertutup. Tapi waktu mau kita layani, saya bilang sama jemaat saya bilang, "Yuk kita menyembah Tuhan dulu, kita undang Roh Kudus, kita nyanyi saudara, haleluya, 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 haleluya." Itu berulang-ulang kali kita nyanyi lagu haleluya, haleluya, haleluya. Lalu kita angkat penyembahan kepada Tuhan. Kurang lebih 20-30 menit kita menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Oma-oma, Bapak Ibu, sebelum saya doakan, saya berhenti nyanyi ya. Lalu saya tanya sama oma ini, karena saya kalau mau doakan saya perlu juga oma ini respon gitu ya, mengakui. Saya tanya oma, apakah oma dulu pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan? Tahukah Bapak Ibu, dengan cepat si oma ini manggut. Dia manggut. Puji Tuhan, dia respon. Lalu saya tanya, "Oma, apa aja yang dulu pernah oma lakukan dengan kuasa kegelapan?" Lalu ngomong pelan-pelan ya, sambil terbata-bata, sambil matanya seperti berpikir. Lalu dia ingat satu persatu oma-oma. Dia bilang, "Dulu saya pernah dibawa ke dukun sama papa saya. Saya pernah disuruh minum air oleh dukun itu." Wah, puji Tuhan, dengan cepat oma ini bisa mengaku. Dan terus dia akui. Dan saat itu juga langsung kita doakan, kita tuntun untuk dia mengaku dan untuk dia mematakan, untuk minta pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan Yesus. Dan hari itu saya mau katakan buat setiap kita, ada kemenangan yang dari Tuhan buat oma ini, saudara. Itu bukan karena pekerjaan manusia, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang sanggup membebaskan, melepaskan setiap kita. Gak ada kuasa yang bisa membatasi Roh Kudus. Oma-opa, saya cuma mau ingatkan buat setiap kita. Kita harus sadar kalau ada benteng-benteng yang negatif dalam hidup kita. Kita butuh libatkan Roh Kudus supaya Roh Kudus menghancurkan benteng-benteng dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Nah, oma-opa, satu kali juga ada seorang opa ya, ini tahu tadi oma, ini sekarang opa. Sama, kasusnya sama ya. Opa ini udah umur juga 75 tahun ya. Dia dokter gigi, tapi sekarang dia sudah pensiun. Orangnya keras. Anaknya bilang, "Aduh Pak, papi saya ini keras banget orangnya.
Duh, kalau disuruh didatengin pendeta untuk doain, aduh dia tuh nolak-nolak. Tapi anaknya kepengen papinya didoain. Supaya apa? Supaya papinya tuh tubuh, jiwa, dan rohnya tuh dibersihkan semuanya. Tapi tahukah apa yang terjadi? Waktu kita datang, kita juga banyak memuji, menyembah, berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Opa ini tiba-tiba hatinya lembut. Itu yang saya mau bilang. Benteng-benteng yang keras seperti apapun, tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, semua bisa diruntuhkan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua kita lihat bagaimana cara kita menghancurkan benteng yang negatif dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus membuka hati untuk diajar Roh Kudus. Sama-sama katakan membuka hati untuk diajar Roh Kudus. Amin. Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Oma-opa, Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan hati kita. Menginsafkan itu punya makna 3. Yang pertama, menerangi hati kita. Benteng yang negatif itu ibarat seperti kegelapan. Tapi kalau kita undang Roh Kudus, kita buka hati, kita banyak doa, banyak memuji, banyak menyembah Tuhan, maka terang Tuhan datang dalam hidup kita. Dan terang Tuhan itu yang akan menggeser kegelapan dalam hidup kita. Setuju katakan amin, saudara ya. Nah, lalu yang kedua makna dari menginsafkan, menyadarkan. Sama-sama katakan menyadarkan. Nah, ini yang sering nih terjadi nih. Kadang kita salah tapi kita gak sadar. Betul gak? Kita suka sotak. Tahu sotak? Sotahu. Sotoy. Nah, kita gak sadar. Dan kita butuh Roh Kudus yang akan menyadarkan kita. Ini salah. Ini gak benar. Ini gak baik. Dan makna yang ketiga dari menginsafkan adalah meyakinkan hati kita. Oma-opa, kalau ada benteng-benteng yang negatif dalam hidup kita, kita harus penuh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus akan menginsafkan, mengingatkan, menyadarkan kita bahwa kita masih punya kesalahan demi kesalahan, pelanggaran yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga ya, bagaimana cara kita menghancurkan benteng? Yaitu berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Saya boleh ya, berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, oma-opa yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang pertama kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita, ya, kita undang Roh Kudus dengan cara intim dengan Tuhan, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lalu yang kedua kita buka hati, lalu kita minta Tuhan lembutkan hati saya, ajar saya, nasihati saya, ingatkan saya. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja dengan banyak cara. Katakan amin. Bisa dengar lewat dengan khotbah, bisa lewat nasihat dari gembala, bisa dengar nasihat dari teman-teman kita, teman-teman rohani, dan banyak cara Roh Kudus bisa bekerja. Tapi kita harus buka hati. Dan yang ketiga, Tuhan juga mau kita terus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan terus berjalan. Lebih keras 1, 2, 3. Terus berjalan. Terus berjalan itu artinya begini, oma-opa, tekun. Sama-sama katakan tekun. Setia, sama-sama katakan setia. Setia apa? Mencari Tuhan. Setia apa? Membuka hati untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu, oma-opa ingat ya, kejadian Pentakosta yang pertama di loteng Yerusalem. Murid-murid, 120 murid. Mereka tuh punya ketiga hal ini semua, Bapak Ibu. Ya, murid-murid itu mereka apa? Mereka libatkan Roh Kudus, mereka buka hati, dan mereka terus berjalan. Yang luar biasa ya, saya mau kasih tahu nih rahasia buat oma-oma. Tuhan Yesus tuh sebenarnya punya banyak murid, betul nggak? Ya,
minimal kan ada beberapa terbagi 500, 300, ya 150, 70 sampai 12 murid. Tapi dari yang ke-500 itu kok cuma 120 murid yang mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kenapa? Alasannya karena mereka taat. Sama-sama katakan taat. Dan mereka terus setia menantikan Roh Kudus. Sama-sama katakan terus setia. Oma-opa, kalau mungkin hari ini terobosan belum terjadi, terus cari Tuhan. Kalau hari ini mungkin mujizat belum terjadi, benteng-benteng belum diruntuhkan, belum ada perubahan dalam hidup saudara, terus kejar Roh Kudus, terus haus dan lapar akan Roh Kudus. Saya percaya ada waktunya Tuhan, terobosan Roh Kudus itu akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, sambil menunggu, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus memberi diri itu, kita melayani, menjadi saksi Tuhan, saudara. Saudara, kata kuasa di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 itu punya dua arti, ya, daya ledak dan daya gerak. Saya percaya oma-opa waktu dipenuhi kuasa Roh Kudus, oma-opa akan jadi orang-orang yang terus aktif, amin, terus bergairah. Oma-opa jadi orang-orang yang produktif dalam hidup ini, amin. Dan saya percaya waktu kita penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita terus bergerak, bergairah, melayani Tuhan, mencari Tuhan, saya percaya dengan sendirinya benteng-benteng itu akan runtuh dalam hidup kita, saudara. Setuju? Katakan amin. Yang penting 3 hal tadi yang harus kita lakukan. Apa tadi? Yang pertama, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, membuka hati. Sama-sama katakan buka hati. Yang ketiga, terus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita bangkit. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Ku rindu selalu. Mari nyanyi dengan kerinduan yuk oma-oma. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, hapuskan air mataku. Sama-sama katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di dalam hari ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup, mengalirlah, mengalirlah oh mengalirlah. Curahkan Roh Kudus, curahkan Roh Kudus, ubahkan hidup kami ya Tuhan, ubahkan hidup kami Tuhan, pulihkanku, pulih. Mari lebih lagi Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mengalir ya Roh Kudus, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Mari buka mata sebentar oma-oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oma-opa yang dikasih Tuhan, 120 murid yang ada di loteng Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang dalam tanda petik banyak kelemahan, banyak kekurangannya, termasuk salah satunya di situ adalah Petrus. Tahu Bapak Ibu, Petrus
udah ikut Tuhan kurang lebih 3 tahun bersama Yesus. Tapi satu kali saya kaget lihat Petrus ngomong begini sama Tuhan Yesus di tengah-tengah perjalanan. Guru, kami udah mengikut Engkau. Apa yang kami dapat? Artinya apa? Petrus ternyata masih punya motivasi yang salah sama Tuhan. Petrus ikut Tuhan hitung-hitungan. Petrus ikut Tuhan ada maunya. Itu Petrus. Petrus punya benteng keegoisan. Petrus punya benteng kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Oma-Opa? Petrus juga ada di loteng Yerusalem. Waktu Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem, Petrus diubahkan Tuhan. Dia tidak lagi menjadi orang yang egois. Dia tidak lagi menjadi orang yang punya kepentingan diri sendiri. Tapi Petrus berubah menjadi orang yang radikal sama Tuhan. Tahu Oma-Opa bagaimana kisah akhir hidup Petrus? Petrus mati pada waktu dia sedang menginjil. Dia ditangkap karena dia menginjil. Lalu dia dihukum. Gimana cara dihukumnya? Dia disalib Oma-Opa. Tapi waktu dia disalib, dia bilang sama tentaranya, "Tentara, jangan salibkan saya dengan kepala di atas, tapi salibkan saya dengan kepala saya di bawah. Karena kalau kepala di atas itu hanya untuk Tuhan saya nggak mau menyamakan Tuhan saya. Biar kepala saya di bawah." Tahukah Oma-Opa, disalib dengan kepala di bawah itu lebih menyakitkan daripada kepala di atas. Kenapa? Karena seluruh aliran darah di tubuh itu turun ke ubun-ubun kepala saudara. Dan waktu Petrus disalib dengan kepala yang terbalik, Petrus gak ngambek-ngambek lagi sama Tuhan. Petrus gak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Petrus menjadi radikal karena Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Oma-opa, saya mau beritahu buat setiap kita, kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, benteng-benteng yang negatif dalam hidup kita pasti hancur, pasti dilepaskan. Yang ada hanya tinggal Yesus dalam hidup kita. Tepuk tangan yang dahsyat. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, penuhi kami Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus Tuhan. Oh, pulihkanku. Satu kali lagi ya saudara. Satu kali lagi. Katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir ya Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Pulihkanku. Oma-oma, tundukkan kepala, pejamkan mata Oma-opa di hadapan Tuhan. Ambil waktu 1 menit sebelum kita selesai. Oma-opa, mari kita introspeksi diri. Mari kita ingat, apakah masih ada benteng-benteng yang negatif dalam hidup kita? Kesombongan, keangkuhan, keras hati, gak mau dibentuk. Apakah masih ada benteng-benteng kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita? Apakah masih ada benteng perbuatan daging dalam hidup kita, suka ngambek, baper, dan lain sebagainya? Pada saat ini saya mau katakan Roh Kudus akan turun atas setiap oma-opa, atas bapak ibu semua. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Saya percaya kerinduan Tuhan adalah memenuhi setiap kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan gak rindu dengan yang lain. Tuhan lebih rindu memberikan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Karena Roh Kuduslah nanti yang akan menuntun kita untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan berkat, bukan mujizat yang bawa kita ke surga, tapi Roh Kudus yang akan bawa saudara ke surga. Roh Kudus yang akan mengingatkan, melepaskan, memerdekakan, membebaskan saudara. Tuhan jamah ya Roh Kudus, jamah ya Roh Kudus. Saudara yang rindu penuh Roh Kudus, angkat kedua tangan, angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Saya akan mendoa buat saudara. Nanti kalau tiba-tiba saudara ada sesuatu yang turun dalam saudara, ya terjadi tiba-tiba saudara menggerakkan bibir saudara, terus ada satu dorongan yang kuat sehingga saudara bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain. Jangan ditahan, jangan ditahan, jangan ditahan, jangan ditahan ya.
Oh ralabasyana Tuhan, Tuhan, kami minta baptisan Roh Kudus. Terima urapi kami dengan api Pentakosta yang menyala. Terima. Oh ralabasyana terima dalam nama Yesus, terima. Baptis kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Baris depan tengah belakang, lawan terus, lawan terus, lawan dalam nama Yesus. Terima. Tapi kamu akan menerima kuasa Kudus saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Terima. Terus jangan berhenti. Jangan tahan. Saya percaya waktu benteng-benteng itu roboh, maka akan datang kesembuhan dalam hidup saudara. Maka akan datang mujizat dalam hidup saudara. Maka akan datang terobosan demi terobosan, berkat demi berkat dalam hidup saudara. Jawaban doa demi jawaban doa akan datang dalam hidup saudara, mengalir dengan deras. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terus penuhi kami opa-opa, penuhi kami bapak ibu, opa-opa, istri-istri, suami-suami. Tuhan Yesus, biar api Pentakosta itu terus ada tinggal dalam kami Tuhan, menjadikan kami manusia yang baru di dalam Tuhan, dan menjadikan kami orang-orang yang layak pada kedatangan Tuhan kedua kali ini. Bapak ibu oma-opa yang terakhir, kalau oma-opa ada doa-doa kerinduan, ayo 1 menit doa sama Tuhan. Yuk doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Oma-opa pengen apa? Minta sama Tuhan, ayo minta sama Tuhan. Minta. Mungkin kau ingin berdoa untuk pertobatan anak-anakmu, supaya anakmu bertobat. Ayo berdoa. Mungkin kau berdoa untuk rumah tangga anak-anakmu, karena kau tahu anak-anakmu rumah tangganya sedang tidak baik. Ayo doakan. Tuhan Yesus dengar doa dari opa-opa ya Tuhan. Dengar ya Tuhan, dengar. Mungkin kau sedang berdoa untuk kesehatanmu. Ayo doakan.
nama Yesus, dalam 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 nama Yesus, mengalir, mengalir, mengalir. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, sembuhkanku, sembuhkan, bebaskanku, bebaskanku. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima terobosan, kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan. Segala yang baik terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya sungguh percaya, saya percaya juga oma opa yang di rumah juga percaya. Terobosan sedang terjadi atas hidup kita, amin. Pemulihan sedang terjadi atas hidup kita, dan benteng-benteng yang negatif diruntuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan buat kuasa Roh Kudus, haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari persiapkan persembahan oma opa semuanya, juga yang ada di rumah, ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita sekali lagi berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh berkati kami, yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan menjadi hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami berikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Tilik persembahan kami, kuduskan persembahan kami, dapati setiap kami memberikan persembahan kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ini, nanti masuk ke dalam kelompok-kelompok, oke? Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan diriku bersembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah Kau berikan umat-Mu di tempat ini, sehingga kami semua umat Tuhan tidak sama sebagaimana datang, pulang membawa sukacita, berkat yang luar biasa, bahkan yang benteng-benteng yang menutupi, menghalangi berkat Tuhan melalui hamba-Mu ini, bahkan juga melalui umat Tuhan, semuanya sudah dirobohkan, dilepaskan.
Kami pulang, yang sakit sudah disembuhkan, bahkan yang terikat dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, baik Presiden Rosip, semua jeripaya mereka di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan. Bahkan hambamu juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar terus pakai terus hambamu ini dimanapun dia berada, bahkan juga istrinya juga dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Semua pengurus dan jeripaya mereka semua di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan, tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil juga Tuhan. Semuanya Tuhan, kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk menteri kabinetnya, biarlah orang-orang yang dipercayakan, yaitu baik anak-anak Tuhan juga yang ada di kementerian, biarlah tambahkan hikmat dan kekuatan. Bahkan orang-orang yang mengambil keuntungan dalam jabatan ini, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara bagi mereka. Baik juga MPR, DPR, baik juga Tuhan Gubernur, baik juga Bupati, Camat, semuanya Tuhan RT RW, biar juga Tuhan roh takut akan Tuhan terus mereka, sehingga mereka juga sevisi dan sevisi dengan Bapak Presiden kami. Kami berdoa juga untuk pemilu tahun 2024. Kami percaya Tuhan pemilihan ini nanti tidak ada satu kecurangan. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat semua yang akan mengurus pemilu nanti Tuhan. Tidak ada kecurangan. Kami percaya siapapun yang menjadi presiden itu kami akan tunduk kepada pemerintah. Biar kehendak Tuhan yang jadi akan pemilu nanti, siapapun yang akan menjadi presiden bangsa kami ini, kami percaya Tuhan yang kehendaki. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko, biar pakai terus hambamu, bahkan keempat wakilnya, bahkan juga Pak Kiki, gembala rayon kami, biarlah Tuhan tambahkan hikmat dan kekuatan terus. Dan semua kami percaya hamba-hamba Tuhan, bahkan rayon-rayon, bahkan juga Tuhan cabang-cabang, semuanya ditambahkan hikmat dan kekuatan. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami sekali lagi, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita buka hati kita, angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kebangkitan, kemenangan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.